The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar. Semua orang mendambakan kesuksesan. Banyak cara merengkuh kesuksesan, tapi salah satu cara yang dahsyat adalah berpikir besar. Semakin Anda menggali kemampuan berpikir besar dalam diri Anda, semakin dekat Anda dengan kebahagiaan dan kepuasan yang Anda dambakan. Semuanya bergantung pada cara Anda mengelola benak Anda. Namun, beragam rintangan akan menghadang Anda meraih kesuksesan. Rintangan itu mungkin berasal dari lingkungan luar maupun dalam diri Anda. Oleh karena itu, Anda harus mendapat lebih dari sekedar nasihat supaya Anda mampu mengenyahkan semua penghalang. Dalam buku ini, David J. Schwartz, PhD, menuturkan berbagai pengalaman pribadi dan kisah inspiratif yang diramu dengan langkah-langkah luar biasa supaya tujuan tersebut mampu Anda raih. Semuanya dituangkan dengan detil dan jelas. Setelah membaca dan mempraktekannya, perhatikan kemajuan Anda. Tanpa terasa, kesuksesan berada dalam genggaman Anda. Pendahuluan. Mengapa Anda harus membaca buku ini? Mengapa perlu diadakan diskusi menyeluruh tentang dahsyatnya berpikir besar? Ribuan buku akan siap dirilis tahun ini juga. Mengapa buku ini harus diterbitkan pula? Perkenankan saya menjelaskan sedikit latar belakangnya kepada Anda. Beberapa tahun silam, saya menyaksikan pertemuan penjualan yang amat mengesankan. Wakil direktur utama yang bertanggung jawab atas penjualan di perusahaan ini tampak sangat bersemangat. Ia ingin mengemukakan sesuatu yang penting. Seorang tenaga penjualan berdiri bersamanya di atas panggung. Sosok bersahaja yang sukses mencetak penjualan nyaris $60.000 pada akhir tahun lalu. Tenaga penjualan lainnya hanya mampu meraih rata-rata angka penjualan sebesar $12.000. Wakil direktur utama itu menantang orang-orang yang hadir di sana. Inilah yang dikatakannya. Saya ingin kalian memperhatikan Harry baik-baik. Perhatikan. Kini renungkan apa yang Harry miliki dan yang tidak kalian miliki. Pencapaian Harry 5 kali lipat dari rata-rata penjualan yang sanggup kalian raih. Tapi apakah Harry 5 kali lebih cerdas daripada kalian semua? Tidak. Bahkan menurut tes personalia yang saya periksa, kecerdasan Harry tergolong sedang-sedang saja. Dan apakah Harry bekerja 5 kali lebih keras daripada kalian semua? Tidak. Menurut laporan yang saya terima. Kenyataannya, ia justru memiliki banyak waktu luang dibandingkan dengan sebagian besar dari kalian. Apakah Harry memiliki wilayah penjualan yang lebih baik? Sekali lagi saya harus katakan tidak. Laporannya rata-rata sama saja. Apakah pendidikan Harry lebih tinggi? Kesehatannya lebih prima? Sekali lagi, tidak. Harry sama seperti rata-rata orang lain, kecuali ia memiliki satu hal. Perbedaan antara Harry dengan kalian semua adalah karena Harry berpikir 5 kali lebih besar daripada kalian. Kemudian ia menunjukkan bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh besarnya otak manusia. Kesuksesan justru ditentukan oleh besarnya cara berpikir manusia itu sendiri. Pemikiran itu menggelitik keingintahuan saya, dan saya tetap merenungkannya. Kian banyak hal yang saya perhatikan dan kian banyak orang yang saya ajak bicara, saya pun mendapat jawaban yang kian gamblang tentang kesuksesan. Kasus demi kasus membuktikan bahwa banyaknya uang di rekening bank kita, besarnya kebahagiaan kita, dan besarnya kepuasan kita ditentukan oleh besarnya cara berpikir kita. Berpikir besar itu dahsyat. Jika berpikir besar bisa menyelesaikan banyak hal, mengapa tidak semua orang bisa berpikir dengan cara demikian? Saya acap kali mendapat pertanyaan semacam itu. Saya rasa inilah jawabannya. Kita semua, lebih dari yang kita sadari, adalah buah dari cara berpikir di sekitar kita. Dan banyak pola pikir itu bersifat picik, bukan besar. Lingkungan di sekitar Anda sedang mencoba menarik Anda ke jalan kelas 2. Hampir setiap hari Anda diberitahu bahwa ada lebih banyak kesulitan daripada peluang. Dengan kata lain, tidak ada lagi peluang untuk menjadi pemimpin karena sudah banyak pemimpin di luar sana. Jadi Anda harus berpuas diri menjadi orang yang biasa-biasa saja.
Namun, ide tentang terlalu banyak pemimpin di luar sana itu salah besar. Orang-orang terkemuka di semua lapangan pekerjaan akan bilang kepada Anda, seperti yang dikatakannya kepada saya, bahwa masalahnya adalah masih banyak peluang di luar sana dan pemimpin masih sedikit. Lingkungan kecil ini pun mengungkapkan bahwa apapun yang terjadi, terjadilah. Takdir berada di luar kendali Anda dan nasib Anda sudah digariskan. Jadi lupakan semua mimpi-mimpi Anda, lupakan rumah idaman Anda, lupakan pendidikan khusus bagi putra-putri Anda, dan lupakan kehidupan yang lebih layak. Terimalah nasib Anda. Berpasrahlah sambil menanti sesuatu yang bakal terjadi dalam hidup Anda. Dan siapa yang belum pernah mendengar pernyataan bahwa kesuksesan itu tidak sepadan dengan harga yang harus Anda bayarkan? Jadi, seolah-olah Anda harus menjual jiwa, keluarga, hati nurani, dan harga diri untuk mencapai puncak kesuksesan. Namun sesungguhnya, kesuksesan tidak membutuhkan apapun. Setiap langkah ke depan yang Anda ambil selalu menuai keuntungan. Lingkungan ini juga mengatakan kepada kita, persaingan meraih puncak tertinggi dalam kehidupan sudah terlalu sengit. Namun benarkah itu? Seorang manajer personalia mengatakan dirinya menerima 50 hingga 250 kali lebih banyak pelamar yang mencari pekerjaan bergaji $10.000 per tahun daripada pekerjaan bergaji $50.000 per tahun. Artinya, ada sedikitnya 50 kali lipat persaingan dalam memperoleh pekerjaan di jalan kelas 2 dibandingkan di jalan kelas 1. Jalan kelas 1 di Amerika Serikat adalah jalan pendek yang lengang. Di sana terdapat banyak lowongan pekerjaan untuk pribadi-pribadi yang berani berpikir besar seperti Anda. Prinsip dan konsep dasar yang mendukung gagasan dahsyatnya berpikir besar berasal dari sumber-sumber tertinggi, yaitu ucapan tokoh-tokoh terkemuka yang pernah hidup di bumi ini. Perkataan Raja Daud yang menulis, seperti yang dipikirkan seseorang dalam hatinya, maka itulah pribadi orang itu. Perkataan Emerson yang berkata, pribadi yang besar adalah mereka yang mengerti bahwa pikiran memerintah dunia. Ucapan Milton yang tertulis dalam bukunya Paradise Lost, pikiran ada di tempatnya sendiri dan bisa menciptakan surga dari neraka atau neraka dari surga. Shakespeare dengan cerdik pernah menulis, tidak ada hal baik dan buruk kecuali pikiran manusia yang menciptakannya demikian. Namun, dari mana kita bisa menemukan bukti nyata tersebut? Bagaimana kita tahu bahwa ucapan para pemikir besar itu benar adanya? Pertanyaan-pertanyaan ini menggelitik rasa ingin tahu. Kehidupan segelintir orang di sekitar kita yang kesuksesan, prestasi, dan kebahagiaannya sanggup membuktikan bahwa berpikir besar benar-benar dahsyat. Langkah-langkah sederhana yang dituangkan dalam buku ini bukanlah teori-teori yang belum teruji kebenarannya. Langkah-langkah tersebut bukan pula tebakan dan pendapat seseorang belaka. Inilah pendekatan yang terbukti bisa diterapkan dalam kehidupan Anda dan bekerja dengan dahsyat. Anda sedang membaca halaman ini dan itu berarti Anda tertarik untuk merangkuh kesuksesan yang lebih besar lagi. Anda ingin mewujudkan keinginan-keinginan Anda. Anda ingin menikmati taraf kehidupan yang lebih layak. Anda ingin hidup ini membuahkan hal-hal yang berhak Anda peroleh. Tertarik untuk mendulang kesuksesan adalah kualitas yang luar biasa. Anda memiliki kualitas mengagumkan lainnya. Kenyataan bahwa Anda tengah memegang buku ini dan mendengarkan YouTube ini menunjukkan bahwa Anda pandai mencari sarana guna mengantar Anda ke tempat tujuan. Kita memerlukan peralatan dalam membuat apapun, mobil, jembatan, atau peluru kendali. Banyak orang melupakan pentingnya sarana ketika berupaya membangun kehidupan yang sukses. Anda tidak boleh lupa. Anda mempunyai dua kualitas dasar yang diperlukan untuk meraih keuntungan dari buku ini. Keinginan untuk merengkuh kesuksesan dan kecerdasan dalam memilih sarana sehingga keinginan Anda bisa terwujud. Berpikirlah besar dan Anda akan hidup besar. Anda akan hidup besar dalam kebahagiaan. Anda akan hidup besar dalam prestasi.
besar dalam jumlah pendapatan yang Anda raih, besar dalam jumlah teman yang Anda miliki, besar dalam memperoleh rasa hormat dari orang lain. Saya rasa semua janji itu sudah cukup. Saat ini, mulailah untuk menemukan cara menjadikan pikiran Anda berbuah kedahsyatan bagi diri Anda. Mulailah dengan pola pikir ahli filsafat Disraeli. Hidup itu terlalu singkat untuk diisi hal-hal yang sepele. Demikian pendahuluan The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar. Terima kasih, sampai jumpa di bab selanjutnya.